Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Rahman, mahasiswa MKS Angkatan 23 kelas 2 yang akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi mikro Islam yang tentang materi yaitu distorsi pasar. Di mana secara sederhana pasar ialah suatu perkumpulan dari permintaan dan penawaran. Dan itu munculnya pasar dari hal tersebut. Maka distorsi pasar ini ialah penyimpangan dari pasar tersebut, bahwa adanya dalam tanda kutip gangguan yang mengganggu mekanisme pasar secara bebas, dan itulah disebut distorsi pasar. Baik, izinkan saya untuk mengilustrasikan secara sederhana apa itu distorsi pasar. Nah, bisa kita lihat di bawah sini bahwa permintaan dan juga penawaran itu akan menghasilkan yang namanya pasar bebas. Nah, ini penawaran sama permintaan. Pasar bebas ini memang tidak ada intervensi dari golongan apapun, dari institusi apapun, yang menjadikan bahwa kalau di dalam filsafat ekonomi itu ada yang namanya behavioral economics. Jadi di mana pasar bebas yang menentukannya itu antara konsumen dan juga produsen. Tidak ada distributor yang bisa mengganggu mekanisme pasar. Nah, disebut distorsi pasar ini. Maka sebelumnya pasar bebas ini disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Nah, ini. Nah, maka secara tidak langsung pasar bebas ini disebut sebagai pasar persaingan sempurna, dan juga distorsi pasar disebut sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Kenapa bisa tidak sempurna? Nah, dikarenakan ada satu campur tangan dari pemerintah maupun perusahaan besar yang menjadikan pasar tersebut terganggu dalam apa? Misalkan dalam harga yang melambung naik, ataupun harga yang bisa dibilang kaget menjadi turun. Kalau di dalam akuntansi perbankan itu yang namanya bubble banking, di mana harga meningkat secara pesat ataupun harga menurun secara pesat. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh campur tangan, salah satunya campur tangan pemerintah ataupun perusahaan besar. Nah, itu bisa dibilang pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Maka itulah disebut distorsi pasar. Kita ambil contoh di dalam pasar gadget misalkan. Di dalam suatu pasar itu banyak yang menyediakan. Kita berimajinasi coba. Di dalam satu pasar terdapat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya penjual gadget. Dan para penjual gadget ini memasang harga misalkan rata-rata 50 sampai 100 ribu misalkan. Atau yang lebih realistis 1 sampai 3 juta. Nah, di dalam pasar gadget ini, pasar yang dengan persaingan sempurna ini, pasti di antara beberapa produsen yang mendistribusikan barang-barangnya ke pasar ini tidak jauh dari harga 1 sampai 3 juta. Nah, ketika ada yang mendominasi, salah satu kalimat sederhana yang bisa mendefinisikan distorsi pasar yaitu dominasi ya. Dominasi dari beberapa perusahaan. Nah, saya ambil contoh ini, ada
Yang pertama iPhone, yang kedua Samsung. Nah, ini memang cukup jelas bagi kita, terlihat jelas dari dunia pasar bahwasannya iPhone dan Samsung ini selalu bersaing dan mendominasi pasar yang ada. Dimana sekarang pasar gadget itu paling ditentukan dengan yang pertama kualitas yang menjadi titik tolak seseorang menjadi produsen gadget itu, kualitasnya apakah sama dengan Samsung atau sama dengan iPhone. Jadi tidak bisa berinovasi secara profesional. Yang kedua, harga akan terlihat lebih sama. Jadi kalau misalkan, jadi gini, sederhananya kalau misalkan pengen masuk ke pasar gadget, maka harga dan kualitas itu minimal. Baik, segitu saja mungkin materi dari saya mengenai distorsi pasar. Dan memang cukup sederhana dan cukup bisa dicerna dengan baik, karena kan memang materinya sangat-sangat mudah untuk dipahami, yakni di mana terjadinya penyimpangan dari pasar bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.